Tadi itu memang tidak bisa kita lihat misalnya tanaman itu mutasi permanen atau tidak, tapi harus kita lihat asal usulnya atau kita buat dulu untuk memastikan tadi itu permanen atau tidak tadi itu. Nah, untuk memastikan tadi itu maka harus kita perbanyak. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan tanaman yang mutasi varigata, jadi nah itu ke tingkat kepermanenannya juga sebenarnya bisa dilihat dari seberapa besar varigatanya tadi itu mengimbas di individu tersebut. Apakah dia hanya sebagian kecil dari organ daun saja, atau di seluruh daun, bahkan di seluruh batang sampai ke bunga atau buah. Nah kemudian juga setelah dia di seluruh batang tadi itu juga di seluruh daun itu juga belum menjamin Pak Hermanto bahwa dia permanen, karena yang dipastikan di sini adalah tadi titik tumbuhnya. Jadi harus kita perbanyak lagi, kita tumbuhkan lagi apakah dia menghasilkan varigata lagi dari titik tumbuhnya satu aja, misalnya satu titik tumbuh. Jadi kita multiplikasi lagi berulang sampai misalnya 3 kali subkultur atau 3 kali pencacahan, kemudian dia permanen, maka dia bisa dipastikan tadi itu dia permanen. Nah, untuk memberikan perlakuan yang bisa sampai ke dalam tadi itu, kembali kita harus membayangkan dan juga menganalisis bahwa perlakuan yang kita berikan tadi itu memang harus kita yakinkan bisa masuk. Nah, untuk masuknya kalau misalnya dia ada pelindung-pelindungnya, maka seluruh daun-daunnya harus dibuka dan sebagainya sampai kelihatan titik tumbuhnya. Nah, di dalam titik tumbuh tadi itu juga harus kita pastikan bahwa kalau kita meneteskan tadi itu, maka waktu untuk zat tadi itu bisa masuk ke dalam proses osmosis dan difusinya tadi itu masuk. Itu kita harus bayangkan, misalnya kita kasih waktu misalnya beberapa waktu. Dan juga harus diperhatikan adalah tingkat penguapan, karena begitu kita teteskan, kalau anginnya kenceng misalnya, jadi dia belum masuk sudah menguap. Nah ini juga perlu diperhatikan, sehingga ketersediaan zat yang menyebabkan mutasi di titik tumbuh tadi itu kita berikan tadi itu langsung itu harus bisa kita bayangkan masuk, dan pemberiannya juga diusahakan berulang. Kemudian untuk lebih memastikan lagi, sebaiknya tadi itu kita lakukan penyayatan, kita lukai tadi itu dengan halus saja gitu ya. Jadi model kayak pakai silet yang tajam, atau misalnya pisau bedah, sedikit aja supaya ada sayatan, supaya si cairan tadi itu bisa masuk. Jadi penyayatannya tadi itu jangan sampai merusak, tapi hanya membuka sedikit kulit tadi itu untuk masuknya dari zat mutasi yang kita berikan. Itu Pak Hermanto. Atau membuat perubahan pada level gen atau kromosom. Nah, zat-zat tadi itu kalau orang biologi molekuler banyak tahu itu, misalnya enzim restriksi, atau misalnya suatu zat yang mampu tadi itu misalnya mampu merubah gen dan juga kromosom dan sebagainya. Jadi ada EMS, ada DMS, ada misalnya colchicine. Nah, colchicine di sini berperanan melipat gandakan kromosom, kan gitu ya. Melipat gandakan kromosom. Jadi sebenarnya prinsipnya semua zat-zat tadi itu, regen-regen tadi itu yang mampu merubah gen tadi itu bisa kita gunakan. Demikian juga kalau kita kombinasikan dengan misalnya tadi itu radiasi. Jadi prinsipnya adalah bahwa kita ini, kalau prinsip real dari para pengusaha itu ya, bagaimana kita mendapatkan mutasi dan varigata. Untuk mendapatkan mutasi dan varigata tadi itu, maka zat-zatnya tadi itu harus sedemikian kuat, harus sedemikian beragam sehingga bisa menghasilkan mutasi dan varigata. Yang kemudian yang berikutnya yang penting adalah sediaannya itu juga harus sediaan yang memang visible untuk bisa menghasilkan mutasi dan varigata tadi itu. Dan juga perlakuannya. Perlakuan ini terkait dengan caranya, lamanya, konsentrasinya, dan sebagainya. Jadi intinya adalah kalau misalnya kita sekarang Indonesia ini untuk mendapatkan mutasi varigata itu lebih fix, lebih pasti, dan lebih ini,
kita gabungkan beberapa regen tadi itu yang memang sudah pasti dia akan merubah. Misalnya kaitannya dengan EMS tadi itu, kemudian DMS juga, misalnya colchicine itu kan terkait dengan itu. Nah, kemudian kita berikan juga dengan yang radiasi tadi itu. Apalagi kalau yang kita berikan tadi itu berasal dari bahan explant yang dia memang sudah varigata. Jadi bahan asalnya sudah varigata, kita perkuat lagi dengan regen-regen yang memang dia mampu merubah tadi itu. Nah, itulah yang saya sebut tadi itu, dia stok keanekaragaman, mutasi dan varigata. Itu jangan dibuang, karena begitu dia mereplikasi, begitu dia membelah sel-selnya tadi itu, terjadi proses keanekaragaman tadi, replikasi DNA-nya kan juga akan beragam. Nah, itu kita simpan sebagai stok kita di dalam menghasilkan varigata dan mutasi yang berikut-berikutnya. Itu Pak Hermanto. Dan ini memang menarik sekali Pak ya. Jadi kita pernah memberikan perlakuan pada titik tumbuh tadi itu. Perlakuan yang kita berikan tadi itu bisa tadi itu yang menggunakan zat yang bersifat membuat perubahan, dan dia harus masuk ke dalam titik tumbuh. Dan untuk mempermudahnya maka kita harus membuka. Nah, untuk membuka tadi itu bisa dalam proses dengan cara penyayatan atau dengan penyuntikan. Prinsipnya adalah dengan penyayatan dan penyayatan dengan penyuntikan tadi itu jangan sampai merusak titik tumbuhnya, jangan sampai mematikan titik tumbuhnya. Karena kalau misalnya titik tumbuhnya mati, habislah sudah, apalagi dia monokotil kan gitu ya. Jadi yang harus kita usahakan di sini adalah kita memberikan perlakuan tadi itu menyebabkan perubahan gen, tapi tidak menyebabkan matinya titik tumbuh. Berarti bahwa perlakuan tadi itu jangan ombyoan. Jadi jangan, pengertian ombyoan itu jangan besar dan mematikan, istilahnya ngebom gitu ya. Ngebom sehingga mati seluruh sel di titik tumbuhnya tadi itu. Yang lebih bagus adalah tadi itu kita kita tusukkan tadi itu benar-benar ke sebagian kecil tapi mengarah pada meristemnya, dan kita suntikan zatnya, atau kita belah dengan pisau bedah atau silet yang tajam sehingga dia tidak membelah tapi tidak mematikan. Dan itu pernah kita lakukan untuk beberapa jenis tanaman hias, misalnya model sikas, model apa yang lain sebagainya. Itu nanti titik tumbuhnya bisa menjadi membelah. Dia tumbuhnya misalnya sesuai dengan belahannya, misalnya kita belah 2, dia bisa menjadi dua tunas Pak gitu. Nah, apalagi kalau misalnya itu kita beri perlakuan mutasi dan varigata, peluangnya akan lebih besar di situ. Itu Pak. Permanen tadi itu atau mutasi kimera yang terjadi pada organ, misalnya pada daun atau pada batang dan sebagainya, tapi tidak diturunkan, tidak diregenerasikan pada organ berikutnya, maka kita bisa mengambil bagian tanaman yang varigata tadi itu kita jadikan sebagai explant. Jadi explant yang kita gunakan adalah jaringan yang dia varigata tersebut. Dan arahnya berarti kutu jaringannya dari jaringan tersebut harus kita buat kalus, kemudian harus kita buat embriosomatiknya untuk ditumbuhkan tunasnya. Nah, di situ diharapkan bahwa sel-sel yang tadi kita ambil dari bagian yang termutasi varigata tadi itu terdapat di situ, dan ada dari sel yang termutasi atau varigata tadi itu yang dia beregenerasikan menjadi tunas gitu. Dan ini bisa menghasilkan mutasi yang varigata. Tapi juga harus hati-hati bahwa kumpulan dari kalus atau embriosomatik tadi itu masih beragam. Jadi begitu kita mendapatkan satu misalnya tunas dari situ yang varigata, itu harus kita isolasi dan harus kita multiplikasikan lagi. Kita subkultur lagi beberapa kali untuk memastikan bahwa dia itu stabil dan permanen. Itu Pak Hermanto. Data tadi itu terjadi pada level gen DNA dan pada level sel. Dan ini sebenarnya bersifat universal sebenarnya Pak Hermanto. Jadi pada misalnya pada tanaman, pada hewan, tumbuhan dan sebagainya, itu ada beberapa metabolisme, ada beberapa proses yang dia sama atau mirip. Demikian juga dengan proses kejadian perubahan tadi itu juga demikian. Nah, di dalam kita membuat suatu perlakuan tadi itu, maka terkait dengan mutasi
atau dalam hal ini adalah varigata, itu lebih dominan yang ke arah untuk ornamen plant, jadi untuk hiasan. Tapi kalau misalnya kita mengharapkan suatu mutasi yang bermanfaat terkait dengan misalnya tumbuhan obat, atau misalnya tanaman pangan, atau juga dengan pohon dan sebagainya, maka saya merekomendasikan mutasi yang terkait dengan pelipat gandaan kromosom misalnya, colchicine, atau juga mutasi yang bisa meningkatkan nilai manfaat. Jadi bukan varigatanya, atau jadi mutasi yang mampu meningkatkan nilai manfaatnya. Nah, terkait dengan empon-empon tadi itu bisa digunakan misalnya radiasi sinar gamma, bisa digunakan juga colchicine. Jadi colchicine itu diharapkan nanti bisa membuat si empon-empon itu menjadi raksasa kan gitu ya. Karena dia bersifat ploidi, melipat gandakan kromosom. Nah, kalau kromosomnya berlipat, maka harapannya juga metabolismenya juga ekspresinya akan meningkat, biomasanya meningkat. Dan pernah juga kita mencoba pada tanaman pule pandak dengan perlakuan radiasi sinar gamma. Hasilnya sangat bagus sekali. Jadi di dalam pule pandak tadi itu kita radiasi, dan di dalam pule pandak itu ada suatu zat yang dia bisa mengobati zat afrodisiak, dan itu bisa meningkat sampai 40%. Itu dengan radiasi sinar gamma. Jadi penggunaan dari mutasi dan varigata tadi itu kita sesuaikan dengan tujuannya dan kita sesuaikan dengan tanamannya. Itu Pak Hermanto. Muncul secara alami, dan munculnya mutasi yang alami tadi itu sangat jarang dan sangat langka ya, sangat jarang dan langka. Dan biasanya tadi itu bisa muncul karena kalau dia perubahannya memang betul-betul stabil dan permanen, maka dia akan muncul. Makanya karena dia sangat jarang dan memang sulit untuk bisa muncul, dan ya sangat langka, sehingga ini menjadi sesuatu yang mahal karena keberadaannya langka tadi itu. Sementara untuk mutasi dan varigata yang buatan, sebenarnya kalau misalnya mutasi dan varigata tadi itu diperlakukan dengan cara yang benar, maka dia akan menghasilkan sama seperti mutasi yang alami. Tapi kenyataannya terlalu banyak orang mencoba-coba mutasi dan varigata dengan juga dasar dan otodidaknya yang seadanya, sehingga mereka melakukan sebisa mungkin, sedapat mungkin. Akhirnya adalah banyak sel-sel yang sedang tumbuh, sel-sel yang sedang membelah, banyak DNA sedang bereplikasi tadi itu terkena dampak, padahal dia bukan dari titik meristemnya, bukan yang titik tumbuhnya, sehingga yang muncul tadi itu juga bersifat tidak permanen. Demikian juga zat-zat yang digunakan itu mereka secara otodidak dan juga mencoba-coba, sehingga belum tentu zat tersebut tadi itu memang berdampak terhadap perubahan dari DNA-nya. Jadi sebagai contoh adalah misalnya perlakuan mereka menggunakan serbuk, misalnya serbuk bakar gitu ya. Nah, itu menyebabkan terhambatnya pembentukan klorofil, dia varigata. Tapi begitu nanti dia zat penghambatnya tadi hilang, maka dia kembali normal lagi karena DNA-nya sebenarnya tidak termutasi. Demikian pula juga penggunaan zat-zat yang lain tadi itu menyebabkan seperti varigata, jadi misalnya defisiensi unsur hara, atau tadi terhambatnya metabolisme dan sebagainya, tapi sebenarnya dia bukan mutasi varigata. Secara visual, yang mutasi varigata DNA atau alami itu kontras sekali dengan yang bagian yang normalnya. Jadi antara putih dengan hijaunya itu kelihatan sangat kontras. Jadi putihnya putih susu, hijaunya hijau jelas gitu. Nah, itu mutasi yang secara alami. Kita juga bisa membuat itu dengan catatan caranya benar. Tapi seringkali karena tadi itu beragamnya tadi banyak tadi itu, sebenarnya dia bukan varigata, dia bukan mutasi, tapi hanya dampak dari misalnya defisiensi dan terhambatnya metabolisme. Itu Pak Hermanto. Kalau persentase terkait dengan perlakuan yang diberikan, maka peluang yang besar terjadi di dalam kultur jaringan. Jadi kalau saya menyarankan sebenarnya pemberian perlakuan mutasi dan varigata, saya rekomendasikan
akan lebih besar peluangnya untuk mendapatkan itu di dalam kultur jaringan. Kalau yang di luar tadi itu kembali peluang untuk keberhasilannya mungkin sekitar 10-20% saja kalau misalnya karena tadi itu banyak orang yang tidak memahami tadi itu zatnya, cara perlakuannya, dan juga membayangkan bahwa itu bisa sampai ke dalam titik tumbuhnya. Nah, kalau misalnya dia sembarangan tadi itu, misalnya zatnya sudah benar, dia memberikan EMS, dia memberikan lagi yang lainnya dan sebagainya misalnya, terus disiramkan, maka peluang terjadinya perubahan tadi itu secara visual mungkin ada. Jadi terjadi perubahan pada daun dan sebagainya. Tapi perubahan mutasi varigata yang terjadi pada daun tadi itu tidak permanen, karena dia adalah bagian saja dari organ yang termutasi tadi itu. Jadi sebenarnya kita harus mencacahnya lagi untuk memastikan bahwa setiap titik tumbuhnya tadi itu menghasilkan varigata. Kalau di dalam kultur jaringan, karena kalau bahan yang kita gunakan itu adalah kalus atau juga embriosomatik atau PLB, maka sebenarnya tadi itu masing-masing itu merupakan individu mandiri, sehingga zat yang kita berikan tadi itu memberikan peluang atau dampak yang jauh lebih besar, karena berarti jumlah individu yang terkena dampak tadi itu akan semakin besar, sehingga sebenarnya peluang untuk mendapatkan mutasi varigata itu saya perkirakan kalau di kultur jaringan bisa sampai 80-90% kalau itu diberikan di media kan gitu ya. Tapi juga harus hati-hati bahwa jangan sampai konsentrasinya tadi itu mematikan dari si eksplannya. Jadi bagus juga dengan misalnya perlakuan perendaman atau perlakuan dengan misalnya diteteskan sebelum di ini. Tapi kalau misalnya di perlakuan sebelum ditanam, itu yang harus dipikirkan juga adalah masuknya tadi itu zat tadi itu sudah mengenai DNA apa tidak. Jadi jalan tengahnya kalau menurut saya adalah diberikan ke media dengan suatu pengamatan yang intensif. Jadi kalau misalnya sudah mau mati harus cepat kita subkultur kembali kan gitu ya. Jadi sebagai contoh misalnya kalau kita memberikan perlakuan mutasi dengan menggunakan colchicine. Jadi colchicine ini adalah suatu zat yang menyebabkan mutasi, tapi mutasinya hanya sekedar mereplikasi DNA, mereplikasi kromosom ya. Jadi poliploidi. Nah, pelipat gandaan kromosom ini itu menggunakan colchicine di media. Dan kita membayangkan bahwa pemberian perlakuan colchicine tadi itu kan dia dampaknya menjadi raksasa. Jadi kita kasih media, di media masukkan eksplannya, kita membayangkan dia menjadi raksasa. Nah, ini pertama kali saya meneliti demikian. Begitu kita mati, saya sudah membayangkan mendapatkan kultur yang raksasa, tapi kok malah sebaliknya, kulturnya mau mati. Jadi yang tadinya tumbuh agak bagus, terus melemah, lama-lama justru mau mati. Jadi di bulan ketiga itu mau mati. Kenapa saya pikir-pikiran gitu ya? Baru saya ingat bahwa ternyata colchicine itu adalah masuk kategori zat penghambat. Ya, dia colchicine itu masuk zat penghambat. Jadi kalau kita berikan di media, maka akan menghambat pertumbuhan dari eksplan. Maka akan mati. Tapi terhambatnya pertumbuhan tadi itu mempunyai efek samping, yaitu poliploidi. Oleh sebab itulah berarti sebenarnya bahwa penghambatan tadi itu juga sekaligus merupakan indikator bahwa sel tersebut, eksplan tersebut sudah mengalami ploidi. Oleh sebab itulah makanya begitu dia sudah mati, tidak ada pertumbuhan, kita subkultur lagi ke media normal yang subur. Ke media normal yang subur kita multiplikasi dan kita tumbuhkan. Hasilnya spektakuler, Pak. Dan itu kita sudah coba. Jadi ingat ya, kalau colchicine dia hanya media sementara untuk perlakuan. Paling lama kira-kira 3 bulan. Setelah itu kembali ke media normal. Itu Pak Hermanto. Terima kasih. Tadi itu tergantung tujuannya. Kalau memang kita misalnya mau membuat mutasi yang terkait dengan misalnya tadi itu warna daun, maka kita bisa memberikan tadi itu perlakuan-perlakuan yang terkait dengan itu. Tapi kalau untuk tanaman buah, mungkin kita bisa mengarah ke yang tadi itu peningkatan nilai tambahnya. Jadi terkait dengan kualitas rasa dan sebagainya tadi itu ya. Nah, berarti sebenarnya
bahwa, nah ini yang kita juga belum tahu tadi itu, misalnya mutasi mana yang bisa menyebabkan perubahan rasa dan sebagainya, yang menyebabkan warna daun dan sebagainya. Nah itu yang harus kita petakan nantinya sebenarnya dari zat-zat yang bisa membuat mutasi tersebut. Tapi dari beberapa penelitian juga sudah dihasilkan misalnya bahwa penelitian sinar gamma itu mempunyai peluang yang banyak ke arah perubahan mutasi selain varigata. Jadi selain varigata tadi itu juga ke arah metabolisme, ke arah misalnya perubahan morfologi, kandungan dan sebagainya. Jadi kita bisa mengkombinasikan zat-zat yang ke arah sana. Dan kalau kita ingin juga misalnya ke arah tadi itu ke arah kandungan bukan kandungan daunnya, mungkin bagus juga Pak Hermanto kita buat misalnya tabulampot varigata gitu kan, cantik juga ya gitu. Tapi memang harus dianalisa tadi kandungan buahnya tadi iya gitu ya. Itu Pak Hermanto. Iya, kita harus lebih banyak lagi untuk, makanya kenapa saya ingin ini semua orang itu, apalagi saya berharap para peneliti tadi itu bermain di sini supaya tadi itu lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman kita. Itu Pak Hermanto. Bahwa GMO ini kan ada aturan dan juga ininya ada apa istilahnya statement-statementnya tadi itu. Nah, ya rambu-rambunya tadi itu. Jadi persepsinya juga bermacam-macam jadinya tadi itu kan kita bicara di sini perubahan DNA, perubahan kromosom. Nah, perubahan DNA dan kromosom tadi itu bisa terjadi di level yang asam-asam nukleat, susunan asam-asam nukleatnya, dan bisa sampai ke muncul ke karakter atau sifat yang dimunculkan sifatnya. Jadi terlihat oleh kita atau juga kandungannya yang berubah tadi itu. Nah, kalau sekedar hanya misalnya dia tadi itu berubah susunan-susunan asam aminonya, berarti sebenarnya rangkaian genetiknya tadi itu masih sama, ya masih sama. Nah, ini sebagian orang menganggap bahwa ini bukan GMO, kan gitu ya. Walaupun sebenarnya ada juga yang menganggap bahwa perubahan genetik tadi itu sudah GMO. Karena sebenarnya ada peluang juga bahwa perubahan DNA tadi itu menyebabkan ekspresi dari kandungan yang dihasilkannya tadi itu berubah. Gitu. Nah, ekspresi yang berubah tadi itu berbahaya apa tidak buat lingkungan tadi itu. Tapi kembali tadi itu saya sudah bertanya lagi kepada ahli lingkungan, gak usah khawatir Pak Edi. Yang kayak gitu-gitu di hutan tropis, mereka tidak akan sanggup menguasai alam kan gitu ya. Jadi di hutan alam kita itu sedemikian gagah, sedemikian hebat, tidak bisa itu mereka itu yang mutasi-mutasi itu mengalahkan itu. Gitu. Jadi sebenarnya ini kembali adalah semua perlakuan yang dilakukan tadi itu hanya untuk kepentingan manusia tadi itu. Dan memang ini tidak alamiah kan gitu ya. Karena yang alamiah tadi sesuai dengan yang interaksi di alamnya. Nah, kembali bahwa manusia tadi itu ingin menghasilkan suatu produk atau suatu hal dalam tanda kutip dalam hal ini adalah makhluk baru. Makhluk baru ini adalah penggabungan dari dua individu. Jadi misalnya individu A digabungkan dengan individu B. Jadi digabungkan DNA-nya dengan fusi protoplas misalnya seperti itu. Nah, ini individu ini kan digabungkan, dia bukan A, dia bukan B. Nah, penggabungan ini menjadi suatu makhluk baru. Jadi atau misalnya tadi itu bahwa individu A ditambahkan ditransfer gen dengan suatu rangkaian DNA yang baru. Ini menjadi individu baru. Nah, dikhawatirkan bahwa hal seperti ini memberikan dampak dan pengaruh perubahan di ekosistem yang lebih besar. Nah, ini yang dikhawatirkan sebenarnya. Walaupun kembali tadi itu kalau ahli lingkungan tadi menganggapnya kita tidak terlalu khawatir. Tapi ada juga kasus, misalnya kasus misalnya kapas transgenik yang dia tahan hama penyakit sehingga pada saat dia ditanam tadi itu dimakan serangga dan sebagainya atau polennya tadi itu tersebar dan menyerbuki kapas yang alami menyebabkan seluruh kapas tadi itu di sana menjadi tahan terhadap hama penyakit. Atau misalnya juga misalnya serangga dan sebagainya tadi itu makan itu dan dia menjadi lebih tahan, lebih kuat dan itu akan mengganggu susunan dari interaksi ekosistem tadi itu, Pak. Jadi kembali bahwa ada orang yang mengklasifikasikan dari GMO tadi itu adalah penggabungan transfer gen tadi itu.
Tapi kalau hanya perubahan saja di sini itu masih diklasifikasikan belum termasuk dari GMO tadi itu. Tapi kembali kalau saya pribadi, kita yang bijaksana saja. Jadi maksud saya, kalau sesuatu yang kita lakukan tadi itu memberikan mudarat, memberikan kerugian, ya sebaiknya tidak kita lakukan. Tapi kalau perubahan tadi itu dalam rangka suatu kemaslahatan untuk kebaikan semua, dan itu kita laksanakan dengan penuh kehati-hatian, itu insya Allah akan menjadi manfaat buat kita semua dan itu tidak masalah. Termasuk juga misalnya kolkisin, pelipat gandaan kromosom, itu juga bukan GMO karena dia hanya melipat gandakan kromosom. Gennya itu adalah gen yang alami, gen spesies yang alami. Dia hanya melipat gandakan, jadi dia hanya menguatkan ekspresi. Jadi semua yang dihasilkan dari kromosom tadi itu sudah ada di dalam gen tersebut. Tidak ada sesuatu yang baru. Itu Pak Hermanto. Mutasi yang paling mudah terjadi tentunya adalah mutasi pada tanaman-tanaman yang tingkat rendah. Jadi misalnya jenis tanaman-tanaman hortikultura gitu ya. Tanaman-tanaman herba dan sebagainya itu akan lebih mudah mengalami mutasi. Dan yang semakin sulit itu adalah untuk makhluk yang atau tumbuhan tingkat tinggi, itu yang semakin sulit. Tapi sebenarnya prinsipnya tadi itu sama saja kan gitu ya. Jadi yang membedakan adalah tingkat tadi itu, metabolismenya dan sebagainya, dan juga ragam dari keanekaragaman genetiknya tadi itu. Kalau karena keanekaragaman genetiknya luas dan juga dia lebih terbuka, pertumbuhannya cepat, maka dia akan membuat peluang mutasi dan varigatanya menjadi lebih besar. Tapi bukan berarti bahwa yang pohon atau yang lainnya tadi itu tidak bisa. Karena tidak bisa tadi itu adalah karena kondisi yang seperti itu konvensionalnya. Tapi kalau misalnya kita kulturkan, misalnya jenis yang susah tumbuh dan sebagainya tadi itu, maka kita bisa membuat dia tadi itu menjadi beregenerasi dengan baik, beregenerasi dengan cepat, membelah selnya dengan cepat. Nah, itu bisa kita berikan perlakuan mutasi dan varigata. Itu Pak Hermanto.